Bentar. Oke, ini hasil untuk yang Dimas ya, karena masih kosong. Nanti saya infoin kalau misalkan udah bisa dikerjain lagi. Ini yang kedua untuk yang Fahmi. Nah, untuk yang Fahmi ini skornya 80%. Jadi yang salah di nomor 5 aja nih. Kayak gitu. Nah, di sini juga kelihatan kan. Nomor satu, Fahmi itu ngerjainnya 6 menit. Terus nomor dua 2 menit. Nomor tiga 2 menit. Nomor empat 2 menit. Dan nomor limanya 4 menit. Gitu. Jadi kelihatan nih. Dan juga bisa bisa kelihatan juga nih. Dia ngerjainnya kayak gimana. Bisa lihat di video, di recording videonya juga di sini. Ini eh, tips kalau misalkan nanti ini ya eh, dapat technical test di perusahaan. Nah, ini jangan apa namanya? Kalau misalkan lagi ngerjain technical test pasti akan dipantau yang kayak gini juga. Ini kelihatan nih, oh ngerjainnya tuh kayak gimana sih dia ketika ngerjain gitu. Nah, ini ada recordingnya juga ternyata bisa dilihat kayak gitu. Terus di sini kelihatan nih dia skornya 80%, terus nggak ke detect copy paste, terus plagiarismnya juga enggak, living tab-nya enggak, AI usage-nya juga enggak ke detect. Jadi masih oke kayak gitu. Nah, untuk soal-soalnya sendiri ini yang nomor satu kurang lebih sama kayak yang tadi, ini kan dia udah pas. Terus soal yang kedua juga udah pas di sini. Soal yang ketiganya ini yang terkait content letter. Nah, codingannya kayak gini. Terus yang keempat, member count. Nah, seperti ini. Dia pakai round, average. Nah, soal yang kelima ini yang salah. Nah, ini resultnya kayak gini. Kira-kira kenapa nih salahnya? Ada yang bisa bantu? Kenapa dia fail di bagian ini? Ada yang bisa bantu? Dia salahnya di mana? Kalau saya lihat ya, di sini lihat ininya, expected result-nya tuh kayak gini kan. Group by company name sama account. Nah, ternyata yang query yang Fahmi bikin ini, dia kebalik nih untuk order by-nya. Harusnya di sini order by-nya ascending si count-nya. Nah, jadi ini tinggal diganti aja harusnya ascending ASC. Nah, jadi nanti harusnya udah pas. Kalau dia dilihat dari kolom-kolomnya udah benar, cuma paling tinggal salah ngurutin si count-nya aja. Jadi mulai dari yang paling kecil sama yang paling gede. Ini kan dari 1 sampai ke 6. Kalau ini kebalik kan dari 6 ke 1 gitu. Jadi tinggal diganti aja nih dari descending ke ascending seperti itu.
Oke, itu untuk yang Fahmi. Udah semua ya, salah nomor limanya aja. Terus lanjut ke Tobias. Tobias tuh dia skornya. Nah, untuk Tobias dia skornya 100. Untuk cheating isinya nggak ada. Dia copy paste-nya nggak, plagiarisnya nggak, living tab-nya nggak, usage nggak. Untuk soal-soalnya, nah ini juga bisa dilihat videonya kan. Dia ngerjainnya kayak gimana gitu. Ini kelihatan di sini, bisa terpantau. Nah, apakah dia ngapain kan kelihatan di sini. Terus harusnya sama. Ini kita lihat nomor 5 aja. Nah, kalau untuk nomor 5 dia bikinnya kayak gini. Nggak pakai alias untuk tabelnya, tapi resultnya sama gitu. Oke, ini untuk yang Tobias ya. Untuk yang nomor 4 kita coba lihat. Count-nya dia pakai round juga. Round average as average age. Kayak gitu. Untuk, nah kelihatan kan di sini dia hasilnya 100. Kita lanjut ke Mutiara. Nah, dia Mutiara skornya 100. Nah, kalau di sini cheatingnya likely, sedikit kan. Untuk copy paste-nya, oke, nggak apa-apa. Untuk copy paste-nya, ini agak kelihatan katanya copy paste. Terus plagiarismnya enggak. Nah, untuk living tab-nya dia 7 kali katanya. Jadi kayak kita lagi ngerjain di tab ini nih, tapi kayak pindah-pindah tab atau pindah Windows gitu kemana, Windows mana dulu baru ke tab ke Windows ini lagi gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk yang living tab ini. Tapi kalau yang AI usage ini nggak kedetek gitu. Kayak kemarin kan saya nyobain copy paste tuh untuk codingannya, untuk query-nya. Nah, itu langsung ada warning kan dari si penerbitnya juga. Ada kedetek ke indikasi copy paste katanya gitu. Nah, mungkin nanti akan kedetek juga di sini. Ini masih eh, nggak begitu ini sih. Kalau misalkan mungkin kebanyakan mungkin di sini warnanya akan merah. Tapi ini masih kuning kan, masih oke. Overall masih oke. Gitu. Skornya 100. Untuk query-nya kita coba lihat yang nomor 5. Nah, seperti ini dia pakai alias untuk tabelnya. Expected-nya juga udah sama. Terus kita coba cek nomor 4. Nah, dia pakai sale average where is not null, group by sama order by. Gitu. Oke, ini untuk Mutiara. Kita lanjut ke Kirot.
Untuk hero dia skornya 100 juga. Untuk cheating isunya dia nggak ada. Copy paste no. Plagiarisme no. Living tab enggak. Oh, 12 kali. Oh, tadi ada ya? Oh, ini non. Kalau yang ini non juga. Oh, oke. Nah, untuk yang kalau berarti yang agak agak jadi warning di copy paste-nya nih. Jadi eh, agak jadi apa namanya? Keindikasi kayak oh ini tuh query-nya hasil copy paste gitu. Jadi kelihatan di sini. Tapi kalau misalkan yang living tab ini kayaknya masih enggak. Karena di sini yang Gil juga dia 12 kali nih living tab tapi masih dianggap no issue gitu. Jadi mungkin yang lebih kelihatannya di copy paste-nya sama mungkin plagiarisme plagiarismenya. Cuma nggak tahu nih cara ngedeteksi plagiarisme itu dari mananya. Tapi yang paling menonjol paling di copy paste-nya nih. Jadi kalau misalkan kalian masukin ke codingannya hasil copy paste itu nanti akan kedetek di sini dan juga kan pas ngerjain tuh ada warningnya tuh langsung meskipun bisa di copy paste ya cuma itu kedetek tapi ada juga sih kadang-kadang si soal atau jawabannya tuh nggak bisa di copy paste tuh maksudnya kita ngopi di yang lain terus dipastein ke codingan itu kadang-kadang ada yang kayak gitu cuma yang kemarin tuh masih bisa tuh kan soalnya bisa di copy terus bisa dipaste juga itu masih bisa cuma ada ininya loggingnya kalau misalkan aktivitasnya seperti apa gitu ini untuk yang Gerald kita coba lihat soal nomor 5-nya nah ini pakai count hasilnya sesuai dia pakai alias juga untuk grupnya habis itu kita coba lihat yang nomor 4 ya kalau yang nomor 1 2 kayaknya udah semuanya udah sesuai sih nah kalau Gira dia pakai round average tapi hasilnya masih sama ya karena expected-nya kayak gini dia count as member terus round average untuk nomor 1 2 kayaknya semuanya udah bener sih harusnya aman nah ini kalau kalau misalkan dia nyari apa namanya karakter kan kalau misalkan nyari karakter pakai like dan ada apa namanya persen gitu masih ingat kan kalau misalkan penggunaan persen ini kayak gimana kalau misalkan dia diapit si karakternya diapit dengan persen dia akan nyari semua apa namanya yang di kolom first name itu yang mengandung si huruf E tapi kalau misalkan dia persennya ada di akhir tulisannya kayak gini nah ini akan nyari first name yang awalannya dari huruf E sedangkan kalau misalkan dibalik persennya di awal dia akan nyari first name yang akhirannya di huruf E. Kayak gitu. Jadi semua first name yang akhir katanya huruf E itu akan ke filter kayak gitu. Nah, itu untuk penggunaan si like. Ada juga query kayak dislike lawan katanya dari si like ada kalau nggak salah ya dislike kalau nggak salah ya saya lupa lupa juga. Jadi dia akan
akan nyari, kalau misalkan dislike, dia akan nyari yang nggak ada si E-nya. Kalau ini kan dia akan nyari yang ada karakter E-nya. Nah, kalau misalkan pakai dislike, dia bukan dislike, tapi e-like. E-liking. Tapi dia nggak ada. Kalau misalkan pakai query yang berlawan dari like ini, dia akan nyari yang nggak ada E-nya. Gitu aja sih. Jadi, kalau misalkan ini nyari yang ada E-nya, nanti kalau misalkan yang dislike, dia nyari yang nggak ada E-nya. Kayak gitu. Itu untuk query filter pakai string. Oke, itu untuk keyword ya. Kita lanjut ke Joshua. Nah, untuk Joshua juga dia skornya 100 dan cheating isinya nggak ada. Untuk living tab-nya ada 3 kali. Terus kita coba lihat di nomor 5. Nah, dia query-nya seperti ini. Select pakai alias juga untuk tabelnya. Di group by sama order by count, ascending, dan eh, group ID descending. Seperti ini. Hasilnya sesuai dengan expected-nya kayak gini. Terus kalau misalkan yang nomor 4, untuk yang nomor 4, dia pakai sale average, terus group by report to, order by report to. Hasilnya sesuai juga. Seperti expected-nya kayak gini. Kalau lihat yang nomor 3, kita lihat yang nomor 3. Nah, ini juga sama. Select count, where dia nyari yang like-nya E. Terus length-nya lebih dari 5. Length last name-nya lebih dari 5 karakter. Kayak gitu. Oke, ini udah 100 semua. Kita lanjut ke Novia. Nah, untuk yang Novia ini 80%. Cheating isunya nggak ada. Living tab-nya nggak ada. Copy paste-nya nggak ada. Untuk soal yang salahnya di nomor 5. Nah, ini kan emang nomor 5 tuh agak susah ya. Jadi wajar kalau misalkan ada yang salah. Oke, di sini belum sempat selesai kayaknya. Kalau dilihat dari sini, dia nomor satunya ngerjain 3 menit, 2 menit, nomor tiganya 3 menit. Nah, mungkin ini belum selesai dan keburu habis kali ya. Jadi nggak sempat diselesaikan. Harusnya query-nya sama kayak yang tadi dijelasin. Untuk si query join ini. Nah, ini kan pakai alias, group ID, si company name, seperti itu. Untuk nomor 4-nya udah sesuai. Nah, dia pakai sale, average, terus nomor 3-nya, nah ini juga udah sesuai juga kan.
Select count where first name like length-nya lebih dari 5. Oke, kita lanjut ke Nur Bintang. Oke, Nur Bintang ini 60%, cheatingnya likely, terus di sini kan ada kelihatan nih copy paste-nya like copying katanya. Plagiarism enggak. Nah, untuk living time-nya ada 16 kali. Untuk yang benernya ada 3, nomor 1, 2, 3. Nomor 4, 5-nya challenge started tapi nggak disubmit. Oke, berarti keburu habis waktunya tapi belum disubmit. Ini kalau misalkan dilihat juga nggak kelihatan. Kalau kalau nggak salah kayak dia udah ngerjain nih, udah ngetik, mungkin bener juga tapi lupa disubmit. Nah gitu, keburu ngedon kayak diterusin. Oke, nggak apa-apa, ini masih 60%, masih di atas 50%, masih aman ya kan. Qualifying-nya 50%. Jadi intinya kalau misalkan kalian udah ngerja ini, pas di run query-nya udah sesuai tapi lupa di submit, nah itu nggak akan masuk juga sih ke sini. Itu jadi fitur submit itu yang menentukan nilainya nanti. Kayak gitu. Kalau misalkan lihat yang nomor 3 ini udah benar. Select where first name like length-nya lebih dari 5 gitu. Oke, kita lanjut ke anu. Nah, skornya 100, cheating isunya nggak ada, living time-nya 1. Nah, kita bisa lihat di sini timing untuk kerjainnya 2 menit, 2 menit, 2 menit, 5 menit, dan yang terakhir 10 menit nih untuk yang vendor join. Nah, ini harusnya sama, pakai group by, pakai pakai alias untuk eh, tabelnya, terus dia group by group ID dan company name, order by-nya. Nah, ini kayak yang tadi di mention Ano, ini kenapa order by-nya di sini nggak pakai ascending atau descending. Nah, karena untuk by default untuk order by dia pasti ascending. Jadi mau ditulis ascending boleh, kalau nggak juga dia pasti tetap ascending untuk defaultnya. Nah, kalau yang group ID ini dia descending, jadi harus ditulis seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ditulis HSC juga ini udah benar, tapi kalau misalkan nggak ditulis juga dia default default group by-nya akan ascending kayak gitu. Nah, seperti yang tadi Gio mention, untuk query yang mengandung eh, kayak count, terus sum, average, dan teman-temannya, itu mestinya harus ada group by-nya. Karena apa ya? Karena ini untuk ngitung nih, yang dihitung tuh yang di group by-nya. Dan group by ini pasti sesuai dengan apa yang diselectnya. Kecuali si count-nya. Misalkan kan ini ada dua nih, ada group ID dan company name. Nah, yang di grup yang di grup by itu
pasti si dua kolom yang diselect ini. Kalau misalkan yang diselectnya ada 5, ya yang di group by pasti harus harus ada 5. Kalau misalkan salah satu, misalkan ini yang diselect 2 nih, tapi yang di group by-nya cuma satu, yang grup ID doang, itu pasti akan ada error kayak gitu. Itu tips aja sih buat bisa apa namanya hasil query-nya sesuai. Tapi kadang nggak error juga, tapi kadang ketika dijalanin itu nggak error, tapi expected resultnya itu nggak akan sesuai kayak gitu. Jadi mesti di eh, tekenin untuk yang grup by ini pasti akan sesuai dengan yang selected-nya dia apa aja. Kecuali kalau yang count. Count ini kan dia akan ngitung dari grup by-nya kan. Dia yang di grup by apa sih? Nah, berarti yang di count itu yang ada di grup by-nya gitu. Berarti kan dia akan ngegroup by si grup ID-nya terus sama company name-nya yang sama tuh di count tuh ada berapa kayak gitu. Jadi nanti hasilnya ada di count kayak gitu. Itu untuk soal nomor 5. Untuk nomor 4-nya sama dia pakai style, average, from where report to is not null dan group by report to. Nah ini kan, nah di sini ini kan ada tiga kolom ya. Tapi yang di group by di sini cuma ada satu. Kenapa? Ya karena untuk kolom 2 dan 3 ini dia ngitung kan. Yang pertama dia ngitung count-nya, terus yang kedua dia ngitung average-nya kan. Sedangkan yang report to ini dia kolom yang pengen dijumlahin dan bikin rata-ratanya. Nah, jadi yang di group by di sini dia cuma satu. Karena kan yang dua kolom lagi dia perhitungan kan untuk ngitung dari apa yang di group by-nya kayak gitu. Jadi group by-nya cuma satu. Tapi yang ditampilkan di sini tiga dan karena duanya ini cuma perhitungan hasil perhitungan aja. Jadi nggak perlu di group by. Jadi intinya yang di group by itu yang misal kayak namanya banyak ada yang sama, nah itu perlu di group by kan, kayak gitu. Terus mau di count, terus di average. Nah, untuk average sama count ini nggak perlu di group by, tapi kalau di order by dia bisa. Order by member atau order by average age-nya itu bisa juga. Cuma kalau untuk group by dia satu di sini kayak gitu. Itu untuk member count. Content letter harusnya sama sih query-nya. Select count. Nah, saya mau nanya, ini kan select count bintang. Kalau misalkan select count nama kolomnya, itu hasilnya akan sama atau beda? Select count nama kolom, kolom name. Hasilnya akan sama apa beda? Ini nggak bisa di-run sih. Ada yang pernah nyoba semalam atau ada yang mau bantu jawab? Kalau misalkan ini bintangnya dihapus, terus diganti jadi select nama kolom gitu. Select count, tapi countnya pakai nama kolom. Misal first name gitu. Di sini kan ada first name nih. Ada yang bisa bantu jawab?
apakah hasilnya akan sesuai atau beda. Kalau misalkan kolom bintangnya diganti, bintangnya ini diganti nama kolom, misalnya nama pakai first name gitu, kayak gini, count first name, ini bisa nggak sih? Ada yang bisa jawab? Belum pernah coba. Oke, harusnya sama. Jadi kan kalau misalkan pakai bintang itu, dia lebih ke general aja. Semua row dijumlahin, di count. Tapi kalau misalkan count-nya, misalkan kayak tadi count yang mana ya? Yang count, nah ini kan count-nya report to. Sebenarnya ini di count bintang juga hasilnya akan sama. Kenapa? Karena dia ada group by-nya di sini. Ini sebenarnya ya biar lebih spesifik yang di count-nya apa sih. Tapi hasilnya akan tetap sama harusnya. Karena kalau di sini kan dia ada group by ini. Jadi yang dihitung tetap dari si group by-nya. Kalau yang di sini tadi di nomor 3 ya. Nah, karena di sini eh, soalnya tuh hanya dia eh, hanya nyari yang mengandung si huruf E dan lebih dari 5 karakter. Jadi nggak ada spesifik apapun nih untuk eh grupanya gitu. Nggak ada grup by di sini. Semua aja semua tabel, semua semua data, tapi yang first name-nya mengandung huruf E dan last name-nya yang lebih dari 5. Nah, sebenarnya di sini bisa pakai count first name juga bisa. Cuma kan ini lebih general, nggak ada yang di group by juga. Ya, jadi biar lebih cepat di select count bintang aja gitu. Jadi select count bintang, where-nya. Nah, ini yang dipakai yang dari si where first name-nya yang ada karakter E dan length-nya lebih dari 5 karakter kayak gitu. Itu sebenarnya bisa aja pakai count nama kolom itu. Oke, untuk nomor 2 dan 1 harusnya aman sih. Sang Edge, where last name-nya Smith itu. Nah, di sini juga kan kolomnya ada 2, tapi yang di grupannya cuma 1, di last name-nya doang. Karena yang dicari eh, tampilin si last name dan akumulasiin si sum age-nya gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat dari si soalnya tuh kayak gimana dan expected result-nya harus seperti apa gitu untuk nge-solusiin query-nya kayak gimana. Oke, harusnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah semua. Ada yang mau ditanyain dulu?
So far so good ya. Dari saya itu aja sih paling untuk besok minggu depan itu kan eh, udah mulai tuh masuk ke back end back end lagi pakai Flash dan untuk minggu depan itu database-nya udah mulai digunain tuh. Jadi kayak bikin API-nya itu lewat udah pakai database. Kalau yang di modul sebelumnya kan itu masih pakai data dummy, pakai listing biasa. Nah, untuk minggu depan itu si datanya udah mulai menggunakan database. Jadi untuk database yang week ini kita pelajarin itu pasti akan dipakai di minggu depan tuh untuk query insert-nya, query select-nya untuk nge-get data, terus query update-nya untuk nge-update data dan untuk query delete-nya untuk si ketika kan ada CRUD tuh. Nah, itu untuk query select, update, dan delete itu pasti kepake nanti. Jadi nanti pasti akan diimplement apa yang udah kita kerjain terkait query database di week ini, minggu depan akan diimplement ke Flash-nya. Jadi kayak bikin CRUD-nya itu udah pakai database. Nah, kalau di minggu lalu kan masih datanya data listing ya, bukan dari database. Nah, untuk minggu depan itu udah. Jadi tinggal ganti tuh resource datanya udah jadi pakai database gitu. Jadi paling coba-coba aja dulu terkait query-nya. Nyobain aja di lokal bikin bikin database lokal harusnya bisa sih. Eh, Bikin table aja table contoh terus kalian coba bikin query insert terus query selectnya kayak gimana terus untuk kalau mau update tuh seperti apa dan delete harus kayak gimana itu coba-coba aja dulu di lokal kalian atau kalau mau pakai yang NoSQL ya pakai yang kemarin aja yang udah dicontohin sama Kagio. Jadi intinya coba-coba dulu aja untuk database-nya, mau itu SQL atau NoSQL. Gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi minggu depan balik Oh, lagi ke, saya mau nanya. iya, gimana, no? Ini sebenarnya OOT sih. Mm-mm, Jadi minggu ini kan kita belajar mengenai database ya, eh, mm-mm, SQL sama NoSQL. Cuma kan lebih banyak data yang kita olah itu lebih ke teks. Nah, sebenarnya nyambung ke pertanyaan saya beberapa hari yang lalu ke Kak Gio, saya masih belum ini sih. Jadi kalau misalnya nanti di web app kita itu kita buat sebuah blog page, itu misalnya ada gambar ataupun video database apa data selain dari teks itu biasanya best mm-mm. practice-nya disimpan di mana? Kemudian nanti ketika dia diolah di SQL sama NoSQL-nya tuh kayak gimana gitu Kak? Oke, ini untuk penyimpanan yang bukan teks ya. Nah, Ya, sebenarnya di database ini semuanya yang disimpan itu teksnya. Kalau misalkan untuk filenya itu dia tetap akan disimpan di directory tertentu. Misalnya kita bikin fitur upload foto gitu. Nah, itu kan pasti kita akan pertama akan milih si fotonya tuh. Nah, terus si fitur upload foto itu pasti akan ngebikin routing dia akan disimpan di folder mana di lokal kita ya. Kalau misalkan kita ngejalanin masih di lokal, ya itu kita akan nge-setting nih. Oh, si foto ini ketika disimpan dia akan nyimpen ke folder mana. Misal di project kita bikin project sesuatu gitu. Terus kita bikin nih satu folder khusus untuk
nampung image-image yang diupload dari sistem gitu, dari fitur si upload foto itu. Nah, untuk fitur uploadnya sendiri itu udah di setting, harusnya ketika diupload dia akan nyimpan ke folder mana. Nah, kalau si filenya itu pasti akan nyimpan ke foldernya itu, ke si foldernya. Tapi untuk di database-nya dia akan nyimpan si URL-nya. URL misal nih, eh, kalau misalkan di sini mana ya, dia akan nyimpan ininya. Nah, kayak link gininya. Jadi dia dia nyimpen si link URL directory image-nya aja. Jadi misal kalau misalkan dicontohin gimana ya? Bentar. Intinya kalau di database-nya dia akan nyimpen namanya aja sih, nama nama image-nya, terus dia nyimpen juga URL-nya, dia disimpan di folder mana. Tapi untuk filenya itu tetap akan disimpan di eh, folder yang udah ditentuin sih. Jadi nggak nggak si image-nya disimpan di database sih, nggak. Kalau 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 database itu semuanya fully ini sih, full teks aja. Misal nih ada apa ya di sini? Kalau misalkan dicontohin image, tar, ada nggak? Ini ada kayaknya. Hmm, nih, contohnya gini. Nggak ada. Nggak ada isinya. Tar, yang ada isinya yang mana ya? Nggak ada juga. Nggak nggak ada. Mana ya? Yang ada contohnya tuh kok kosong ya? User deh, coba cari user. Biasanya ada foto profilnya di sini. Nah, nah ini kalau misalkan contohnya eh, diupload ke cloud gitu. Nah, kalau misalkan diupload di cloud, dia akan nyimpan si URL image-nya. Tapi kalau misalkan disimpannya di lokal, maksudnya masih project lokal gitu, dia akan nyimpan si root foldernya sih. Jadi yang disimpan tuh root foldernya kalau di database. Nah, nanti kan ada fitur untuk nampilin nampilin fotonya tuh. Nah, yang di select ya nanti si root folder dan nama foldernya gitu. Untuk nampilin kan biasanya pakai image SRC ya. Nah, image SRC itu kan dia eh, ditulisnya si root foldernya kan. Nah, itu yang ditampilin di nanti ketika outputnya nge-select ya nampilin URL, dan ketika di UI-nya kan langsung otomatis kepanggil tuh si image-nya kalau misalkan image-nya ada.
Tapi kalau misalkan image-nya nggak ada, ya dia akan undefined kayak gitu. Jadi tetap yang disimpan di database itu hanya si teksnya aja, root foldernya sama file name-nya, file name si image-nya. Ada juga kadang dia nyimpen file name-nya doang tuh. Nah, untuk root foldernya udah default. Ada juga yang kalau misalkan agak banyak si fotonya, ya mungkin bisa pakai root folder, terus file name-nya juga kesimpan kayak gitu. Kejawab nggak kira-kira? Oke, kejawab Kak. Jadi kayak misal file Sama juga kalau sama. misalnya, Iya, gimana? hmm, oke, kejawab sih itu. Berarti kalau misalnya yang selain dari, misalnya kayak kemarin kan dia dicontohin mengenai insert. Jadi semua Mm-mm. data itu kita insert di database dia. Jadi semua data itu nanti akan tersimpan di file MySQL-nya itu. Iya, untuk list eh, root foldernya itu akan kesimpan. Nanti misal Hmm. kita ngupload nih ada banyak foto gitu. Nah, itu kesimpan di apa namanya? Jadi kita nge-insert ke tabel juga dan nge-simpen si fotonya ke directory yang udah kita pilih. Jadi ada dua. Kalau misalkan image itu ada dua perlakuan tuh. Kita nge-insert eh, apa namanya datanya ke table dan juga kita nyimpen fotonya atau filenya ke directory yang udah kita pilih gitu. Nah, untuk ngedelete itu juga perlakuannya ada dua kali tuh. Kita ngedelete datanya dari table dan juga kita ngehapus file yang dari directory yang udah kita simpan tadi. Untuk update juga sama. Kita akan ngupdate data. Kalau misalkan ngupdate fotonya ya, kita akan ngupdate si datanya dari database dan juga kita akan ngehapus dulu. Kalau misalkan update itu kita hapus dulu fotonya, baru disimpan lagi gitu. Kalau update itu agak berarti ada tiga step tuh. Kita yang pertama kita update data di database, terus hapus file yang existingnya, baru kita insert lagi si file yang barunya gitu. Kalau insert kan dia insert database-nya, baru juga insert si filenya ke directory foldernya gitu. Agak lumayan Oke Kak, thank you. ini sih stepnya kalau misalkan ada yang pakai upload file gitu. Berarti direktorinya bisa kita tentuin sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Mm-mm, walaupun selain dari, ya, ya, jadi untuk directory file yang mau diuploadnya tuh kita tentuin mau disimpan di mana nih. Pasti tetap di dalam satu project yang sama sih harusnya. Kecuali emang mau disimpan di eh, cloud gitu. Itu beda lagi ceritanya gitu. Untuk penggunaan upload file harusnya ada sih contohnya. Cuma bentar ya, ada mana ya?
nggak ada. Ya udah, intinya gitu sih. Untuk file itu pasti akan disimpan di folder, nggak akan disimpan di database. Karena database itu hanya untuk nyimpen si teksnya aja. Kecuali kalau misalkan eh, file itu atau image-nya itu di-convert ke eh, apa ya? SVG. SVG kan dia teks ya. Itu bisa disimpan di, jadi filenya nggak ada, tapi langsung bisa disimpan di database-nya. SVG. Dia form gambar, tapi kalau misalkan disimpan bisa format ini sih, teks. Sama kayak base 64 kayak di convert gitu. Nah, itu bisa disimpan langsung ke database. Tapi di database-nya akan teks sih. Lebih ke generate code. Jadi ketika dilihat di database ya gambarnya nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat hanya teksnya aja. Nanti ketika di view di webnya baru bisa dilihat di gambarnya seperti apa gitu. Gitu sih terjawab. Terjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari yang lain gimana? Aman? Satu lagi, Kak, boleh? Boleh. Oke, kalau misalnya konteksnya adalah di data transaksi, misalnya kita ambil contoh misalnya di e-commerce gitu ya, itu kan datanya ada Mm-mm. banyak ya. Itu Mm-mm. kalau misalnya disimpan di satu directory, itu kan kemungkinan dia bakal biar data dengan atribut yang sama, tapi handlingnya seperti apa tuh, Kak? Belum nangkep pertanyaannya gimana? Bisa diulang. Halo? Halo, halo, sorry, Iya, sinyal saya bermasalah. Halo, gimana gimana tadi? itu tadi Kak, kalau ini konteksnya adalah data transaksi. Kalau misalnya eh, di data transaksi itu kalau sudah besar, artinya Mm-mm. kan kita nggak mungkin nyimpan di satu satu direktori saja gitu kan. Mm-mm. Nah itu handlingnya gimana kalau misalnya data itu punya atribut yang sama, apakah kita harus pisah-pisahkan kayak misal di kayak mereka ada beda server, bisa akan tetap seperti apa tuh konteks handlingnya Kak? Suaranya putus-putus. Aduh, sorry. Yang saya tangkap tadi tuh kalau misalkan data transaksi terus eh, boleh dicat aja nggak apa-apa. Kalau misalkan
Nah, sebenarnya untuk kalau misalkan handling kayak gini, ya solusinya harus digedein resource-nya sih. Direktorinya tetap tetap di satu direktori yang sama. Atau kalau misalkan untuk jaga-jaga itu pasti akan ada backup-nya sih. Kalau misalkan data transaksi ya, karena itu kan sangat vital banget untuk data transaksi. Paling ada kayak data backup gitu. Jadi ketika kita nginsert ke satu table atau ke directory, itu akan ada backupnya. Jadi sekaligus dia akan nyimpan ke satu directory lagi untuk backupnya. Cuma untuk kalau misalkan fitur satu transaksi itu, direkturnya akan tetap sama sih. Paling yang di handle tuh dari sisi resource-nya yang digedein. Karena kan datanya udah gede dan udah banyak. Nah, itu kalau misalkan datanya resource-nya dikit, storage-nya dikit, itu akan bermasalah sih. Tapi untuk direkturnya pasti akan tetap di satu direktur yang sama. Paling akan ada backup datanya sih. Kalau misalkan eh, jaga-jaga takutnya ada isu di direktur yang satu kayak gitu. Paling itu solusinya untuk ngegedein si resource-nya aja. Untuk direkturnya tetap di satu direktur yang sama gitu. Oke, ada lagi dari yang lain? Sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu mungkin itu aja dari saya. Untuk minggu depan paling kalian coba perdalam lagi SQL-nya, mau itu SQL atau NoSQL. Harusnya di minggu depan nggak tahu ya pakainya apakah SQL atau NoSQL. Tapi kemungkinan besar masih SQL sih. Jadi untuk NoSQL itu hanya optional aja. Kalau misalkan kalian mau pakai NoSQL, sukanya NoSQL ya itu monggo. Paling nanti minggu depan saya infoin lagi kalau misalkan udah ada brief yang jelasnya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau misalkan nggak ada lagi, kita bisa conclude untuk sesi di siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang. Happy weekend, guys. Thank you, Kak. Selamat siang. Terima kasih, Thank Kak. you, thank you.